Oke, ya, halo. Kanajo Hoshi dan video kali ini tuh mau ngebahas tentang Mob Psycho. Review Mob Psycho Hyaku, Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, yaitu apapun itu ya namanya ya. Di sini aku akan mau nge-review sedikit anime dari sudut pandangku tanpa harus nge-spoiler tentang alur ceritanya dan ngasih tahu apapun yang berkaitan dengan cerita, jadi tidak ada spoiler sama sekali. Sebelum masuk ke review itu aku mau ngebahas tentang animenya dulu. Yang pertama, gambaran kasar. Gambaran kasarnya tentang Mob Psycho Hyaku. Apa itu Mob Psycho Hyaku? Salah satu karyanya dari autor bernama Wan, yang dimana Wan itu juga ngebuat karya bernama One Punch Man. Namanya Wan ya, salah satu autornya One Punch Man juga, dan ini salah satu karyanya juga. Sebelumnya sih aku ngebahas One Punch Man udah ada, bercerita tentang anak laki-laki yang berjuang di kehidupan dia yang normal dengan menyembunyikan kekuatan supernya, seminimalisir mungkin, tidak menggunakan kekuatan super, lebih kepada menyegel kekuatannya. Dan gambarnya Wan yang unik itu menciptakan karakter sendiri dalam anime ini, kayak membuat identitas tersendiri di anime ini. Jadi ada identitas yang cukup kuat gitu, bahwa ini karyanya si Wan gitu. Oke, tadi gambaran kasar udah, kita masuk ke sinopsis. Kageyama Shigeo, seorang pemuda yang tengah berupaya menekan kekuatan espernya yang semakin lama semakin sulit untuk dikendalikan. Dan di tengah kegalauan itu, ia bertemu dengan pria bernama Reigen Arataka. Dan pria itu pun mendengar keluh kesah Kageyama dan kemudian menjadi gurunya atau mentornya. Itu sinopsisnya. Jadi itu awal mulanya. Boom. Sinopsis sudah. Autor. Kita mau membahas autornya Wan, tapi Wan udah ku bahas di video masuk. Oke. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya pembahasannya, nggak sampai berlembar-lembar kayak beberapa pembahasan sebelumnya, tapi karena ini salah satu anime yang aku suka, jadi aku ingin bahas gitu. Kayak kita masuk ke produksinya ya, kayak produksi atau pembuatan animenya. Mob Psycho Hyaku atau Mob Psycho 100 adalah sebuah karya seni komik digital atau biasa disebut manga web komik atau apapun itu, dibuat oleh Wan dan dipublish di platform namanya Urasandai pada April 2012 dan berakhir pada Desember 2017. Jadi komik ini dari awal rilis sampai tamatnya itu berarti umurnya udah 5 tahun ya, 5 tahun aja udah tamat di Desember 2017. Dan tersedia di aplikasi seluler Manga One milik Shogakukan sejak Desember 2014. Berarti 2 tahun kemudian setelah rilis itu kayaknya dibeli ya lisensinya ya. Mungkin karena nih Wan nih namanya udah mulai cukup besar pada saat itu ya. Saya ingatku 2011-2012 tuh Wan tuh akhirnya mulai masif lagi untuk membentuk atau menciptakan komik-komik itu. Karena itu waktu-waktu dia ketemu Yusuke Murata dan karya One Punch Man-nya itu meledak tahun 2000 segitu dan 2012an gitu. Mungkin karena orang-orang ngeliatnya kayak ini potensi nih, kita tarik aja lah, siapa tahu ini komik akan jadi keren pada waktunya. Dan yang melisensikan seri ini untuk berbahasa Inggrisnya adalah Dark Horse. Animenya digarap oleh studio yang namanya Bones namanya, bacanya Bones atau Bones, tulang. Animenya ada 3 season dan 3 season full itu digarap Bones.
salah satu studio yang kusuka, Bones, keren. Season pertama itu Juli tanggal 11 di tahun 2016 sampai 26 September tahun 2016. Cuman 12 episode aja, jadi cuma satu musim aja. Itu komiknya dari chapter 1 sampai chapter 50. Untuk season 2 itu dari 7 Januari 2019 sampai 1 April 2019. Jadi jaraknya cukup jauh ya, antara 3-4 tahun lah ya, 3 tahun lebih atau 3 tahunan gitu dari jaraknya dia di season 1. Season 2 itu ada 13 episode. Komiknya itu dari chapter 51 sampai chapter 90. Untuk season 3 lebih cepat lagi, sama aja sih 3 tahun jaraknya. Itu 5 Oktober 2022 sampai 21 Desember 2022. Ada 12 episode dan itu dari chapter 91 sampai chapter 101. Cukup singkat ya. Ya memang season 3 tuh gak serame itu ceritanya emang. Tapi malah itu seru. Tidak ada spoiler. Aman. Kita masuk ke staff-staffnya ya. Untuk staffnya kalau memang ada yang bisa ditampilkan foto-foto mereka atau apa, aku akan nampilin. Tapi kalau nggak ada, maaf. Pertama dari produsernya dulu, itu ada Masahito Minami, director. Untuk season 1 dan season 2 itu ada Yuzuru Tachikawa, dan untuk season 3 itu ada Takahiro Hasui. Untuk series composition itu ada Hiroshi Seko, karakter desain Yoshimichi Kameda, chief animation director itu ada Yoshimichi Kameda juga sama. Untuk animation director itu ada 3 orang, Yoshimichi Kameda tadi sama, terus ada Kenichi Fujisawa, terus ada Hakuigo. Lalu untuk sound director itu Kazuhiro Wakabayashi, skripnya itu Hiroshi Seko, dan Yuzuru Tachikawa. Sebenarnya mungkin ada banyak-banyak yang belum aku sebutin, bisa ditambah-tambahin. Oke, langsung aja, bentar banget pembahasan, langsung masuk ke review. Ini yang paling aku mau ngebahas tentang betapa kerennya ini. Apakah betul anime ini underrated dan bisa disebut hidden gem? Tidak lah ya. Pertama untuk grafis dulu. Miring. Pertama untuk grafisnya tuh bagus, asik. Meskipun beberapa orang mungkin tidak terbiasa dengan style gambarnya One, tapi Bones itu udah membuat anime ini begitu harmoni, menyelaraskan dengan style yang One punya. Dan karena itu juga mereka bisa nyiptain kombinasi anime yang bagus gitu, dari actionnya yang keren, yang memukau juga, dan komedinya itu bagus, seru. Mungkin dia Bones itu memanfaatkan ciri khas dari gambar itu supaya komedinya lebih dapat gitu. Kayak pernah kasih kalian nonton Dance Kokosei no Nichijou atau apa, beberapa anime komedi gitu dengan art style yang lucu gitu kan. Itu bisa dijadikan kayak komedi scene yang bagus gitu, karena tertolong oleh style dari komiknya itu. Dan menurutku grafisnya tuh tidak mengecewakan banget gitu. Malah aku bisa bilang ini bagus banget, keren banget. Enggak yang karena gambarnya aneh tuh, jadi grafisnya kayaknya agak meragukan, enggak, tapi malah grafisnya keren banget, asli keren banget. Dan untuk alur cerita, menurutku kompleksnya alur cerita itu membuat animenya ini benar-benar ada rasa sendiri gitu, kayak cita rasanya ada gitu, karena mungkin unik gitu. Tapi sebenarnya formulanya tuh mirip dengan yang lain, tapi karena One itu menurutku pinter ya untuk pembuatan sudut pandang karakternya itu keren. Meskipun menurutku masih lebih bagus One Punch Man ya untuk dari sudut pandang beberapa karakter, penempatan karakter, pengembangannya. Tapi untuk alur ceritanya itu benar-benar dinamis,
naik turun banget perasaanku, dibuat kayak awalnya aku dibuat hype, lama-lama aku dibuat kayak ada rasa sedikit emosional gitu. Mungkin karena ceritanya benar-benar diposisikan untuk beberapa orang yang mungkin relate sama itu. Aku sebenarnya nggak terlalu relate, tapi aku mencoba untuk memahaminya, dan ternyata memang kayaknya sulit gitu, ada rasa perasaan sulit gitu. Tapi nanti di satu sisi komedinya membuat moodnya naik lagi gitu kan, dan actionnya membuat kita moodnya naik lagi, tapi nanti di dropin lagi moodnya gara-gara ceritanya gitu kan. Aduh, asik pokoknya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, untuk karakter. Tadi sebenarnya di alur cerita udah dibahas tentang sudut pandang dan teman-temannya ya sedikit gitu kan. Dan menurutku kayak untuk karakter di Mob Psycho 100 itu beda ya formulanya sama One Punch Man. One Punch Man itu menggunakan formula set karakternya yang akan ini, tapi di sini lebih ke kepedulian One itu kepada karakter utama. Jadi ada effort yang diberikan untuk karakter development yang cukup kompleks di protagonis utamanya itu, untuk protagonis utama. Dan beberapa karakter di sekitar protagonis utama itu dapat kesempatan untuk naik panggung juga, dapat panggung dan peran yang bagus banget gitu. Tapi ada beberapa juga yang menurutku tidak terlihat gitu, kayak padahal sebenarnya dia karakternya penting, tapi secara eksplisit, secara tidak terlihat secara visual atau tidak terlihat secara frontal, dia itu benar-benar penting untuk cerita, alur ceritanya, dan untuk karakter utamanya. Dan cukup agak kompleks gitu untuk disebutin. Tapi itu sebenarnya formula yang udah mainstream dilakuin banyak author untuk ngebikin karakter utamanya itu lebih cenderung dominan daripada karakter yang lainnya gitu. Yang membuat aku agak sedikit kagum itu karena One Punch Man itu kan tidak mengkerucut pada satu karakter utama aja yang kayak dikerucutkan titik lurus POV-nya, tapi lebih disebarin ke POV yang lain atau sudut pandang yang lain, supaya karakter lain itu mendapatkan takarannya sendiri, supaya pembaca atau penikmat itu bisa merasakan keberadaan mereka gitu. Setidaknya ada rasanya gitu, nggak tiba-tiba lewat aja nge-cameo gitu. Ya, kayak untuk musik, untuk musiknya menurutku BGM-nya funky, asik, dan actionnya tuh dapetin rasa wah yang membuatnya itu lebih hype, karena mungkin action dan bisa dibilang BGM-nya juga itu ada background musiknya itu ada rasa-rasa yang unik gitu loh, kayak tidak menggunakan mungkin karena temanya itu esper supranatural, jadi musiknya dibuat agak-agak aneh gitu, kayak jarang didengar gitu musik-musik supranatural gitu kan. Tapi untuk sound effect-nya keren, dari powernya sound effect karakternya, biasanya ada BGM karakter tema-temanya itu keren kok. Waktu battle-nya terutama sih asik. Kayak itu musiknya itu lanjut lagi ya di di anime ini tuh ada bandnya sendiri, band khusus untuk animenya gitu. Jadi biasanya kan jarang kan anime action yang menggunakan insider band gitu. Kayak contohnya kalau kalian nonton Charlotte gitu ada Zin, atau kalian nonton Angel Beats itu ada Girl Dead Monster gitu kan. Dan itu cukup mendominasi beberapa opening dan lagu ending yang ada di anime ini untuk 3 season itu. Biasanya kan kalau kita nonton Ki-On atau Bocchi the Rock itu kan ya karena memang mereka anime musik, jadi dikhususkan ada band untuk anime itu. Tapi ini action punya eksklusif musiknya gitu, namanya Mob Choir. Keren, lagu-lagunya keren, cukup catchy dan asik. Oke, saatnya kita ngebahas tentang opening ending dari season 1. Opening pertama itu diisi oleh Mob Choir, judul lagunya 99 atau dan ending yang pertama itu diisi oleh Refrain Boy, itu All Off. Beda ya, bukan Mob Choir kayak endingnya.
Untuk season 2 opening pertama itu ada 99.9 atau 99,9. Itu dari Mob Choir. Mob Choir gimana bacanya ya? Aku baca Mob Choir aja ya. Untuk ending pertamanya itu ada Grey dari Sajono Hana. Dan di sini ada ending 2. Di season 2 ada ending 2 itu namanya Memosevia dari Sajono Hana juga. Band yang sama di ending 1 tadi. Dan untuk ini season yang terakhir, season 3, opening pertamanya itu ada judulnya lagunya 1 gitu kan. Itu dari Mob Choir. Gimana bacanya? Kwa. Untuk ending satunya itu Cobalt. Kobaruto. Mob Kwa atau Mob Choir lah ya. Sama, diisi oleh Mob Choir juga. Ini keren, season 3 tuh bagus. Lagu-lagunya. Kayak tadi grafis udah, ada plot ceritanya udah, karakternya udah, musiknya udah, masuk ke kesimpulan yang kelima. Oke. Jadi anime ini itu dibuat sangat-sangat baik. Gimana mereka nge-convert dari komiknya One yang menurutku stylenya agak monoton gitu, dan dibuat anime yang cukup kompleks, harmoni, dan cita rasanya tuh ada gitu. Karakternya tuh ikonik dan kuat banget ciri khasnya itu. Tanpa harus menghilangkan style uniknya One gitu kan. Dibuat sangat-sangat baik, asik, dan bisa meningkatkan kualitas dari karya Mob Psycho komiknya sendiri gitu. Nah, itu biasanya tujuan dari anime kan begitu, adalah untuk meningkatkan rasa itu kan, mengupgrade dari gambar yang hanya terlihat secara 2D menjadi gambar 2D yang bergerak gitu kan, dianimasikan. Nah, itu gunanya anime. Kalau kalian ngikutin cerita Kimetsu no Yaiba, itu menurutku biasa aja komiknya. Untuk gambarnya cukup biasa, storyboardnya biasa aja, tapi Ufotable bisa ngebuat Kimetsu no Yaiba tuh bener-bener bisa dinikmati untuk semua kalangan itu. Memang karena jago storyboardnya, produsernya, orang-orang yang di belakang itu bener-bener hebat banget kayak Mob Psycho ini. Orang-orang yang ada di belakang anime ini bener-bener berkontribusi besar gitu. Terima kasih, aplaus banget untuk Studio Bones. Oke, pertanyaannya pasti apakah recommended untuk diikuti, dan kita invest waktu luangnya untuk nonton ini. Betul, ini sangat-sangat direkomendasikan, terutama buat orang yang tidak terlalu memperhatikan style karakter atau style art dari sebuah cerita misalnya. Ataupun buat beberapa orang yang punya standar, misalnya gambar 2D itu standarnya harus begini atau begitu. Susah buat yang nggak punya standar aneh-aneh atau standar yang elit gitu kan, bisa coba nonton ini. Bisa dibilang jarang banget gitu aku mendengar pembicaraan Mob Psycho di sini tuh, kayak, atau mungkin aku yang kurang jauh mainnya, siapa tahu, tapi aku cuma pengen bahas bahwa ini animenya bagus banget. Kalau beneran dia underrated, berarti aku akan bilang ini hidden gems. Dan memang benar-benar bagus, ceritanya kompleks, semuanya ada, aspek-aspeknya bukan semua ada kayak Indomaret atau apa ya, tapi semua ada, semua bisa, bukan, tapi lebih kepada banyak yang ditawarkan anime ini untuk bisa dinikmati lah ya, untuk bisa spend waktunya menikmati anime ini. Oke, sekian aja lah ya untuk review Mob Psycho. Cukup banyak ngobrol tentang reviewnya, tapi memang sebenarnya masih banyak hal lagi yang ingin dibicarakan atau untuk diobrolin, terutama buat ada kalian yang punya teman sehobi untuk ngebicarain tentang beberapa anime underrated yang kalian sukai gitu. Itu pasti jos banget deh waktunya. Oke, terima kasih yang udah menyimak. Kalau ada yang mau dikoreksi atau ada mau tambah-tambahan, bisa tulis. Bebas beropini, tapi jangan spoiler. Dan semoga kalian menyenangkan. Terima kasih untuk waktunya.